يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Marilah kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita, dan bertaubatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang sering kita lakukan di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap orang yang menempuh perjalanan jauh, dia pasti akan membutuhkan sebuah bekal. Dan orang yang menempuh perjalanan jauh, dia tidak akan membuang-buang waktu di tengah perjalanan. Karena dia tahu, karena dia paham bahwa ada tempat yang akan dia tuju, sebuah persinggahan di mana ia akan menjalani kehidupan lebih lama di sana. Sidang Jumat yang berbahagia, sejatinya kita hidup di dunia ini seperti halnya seorang musafir. Seorang musafir yang sedang menuju kampung halaman, yaitu akhirat. Ketahuilah, sejatinya kehidupan dunia ini hanyalah bersifat sementara. Segala keindahan dan kesenangan di dalamnya, cepat atau lambat akan sirna. Ketahuilah, setiap dari kita satu persatu akan berjumpa dengan ajalnya. Maka perbanyaklah bekal sebelum kematian itu tiba. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah ia perbuat sebagai bekal untuk hari esok, yaitu akhirat. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Di antara bekal yang sudah seharusnya dimiliki oleh seorang hamba di dunia ialah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Inilah ketiga amalan yang akan bisa menjadi bekal bagi seorang hamba ketika ia berada dalam perjalanan menuju akhirat. Mengapa harus ketiga amalan di atas? Jawabannya ialah karena ketiga amalan tersebut tidak akan terputus sampai hari kiamat nanti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila ada seorang hamba, apabila ada manusia yang meninggal dunia, maka seluruh amalannya akan terputus melainkan tiga. Apa saja itu? Illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih
aw waladin salih yad'u lahu. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang pertama tadi adalah sedekah jariyah. Seseorang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, semisal untuk membangun masjid, membiayai seorang anak yang belajar di pondok pesantren, di mana ia menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, lalu mempraktekannya di dunia, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, maka ia akan mendapatkan ganjaran berupa amal jariah sampai hari kiamat nanti, meskipun dirinya telah terkubur di dalam tanah. Ini yang pertama, yaitu sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian rahimakumullah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Apabila ada seseorang memiliki ilmu yang bermanfaat, terlebih lagi dalam hal agama, lalu ia ajarkan kepada orang lain, maka dia juga akan mendapatkan ganjaran sampai hari kiamat nanti. Sebanyak apa yang akan dia dapatkan? Sebanyak orang yang mendapatkan ilmu darinya. Katakanlah misalnya kita memiliki anak didik 10 di TPQ, lalu kita ajarkan mereka Iqra dari awal sampai akhir, sampai bisa membaca Al-Quran. Masya Allah. Maka pahala yang akan kita dapatkan atas izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebanyak mereka membaca Al-Quran. Setiap huruf yang mereka baca, kita juga akan mendapatkan pahala. Belum lagi ketika mereka mengajarkan ke orang lain. Bisa panjenengan bayangkan betapa banyaknya pahala yang akan mengalir. Dan kebaikan itu sangat banyak. Misalnya kita mengajarkan kepada anak kita makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, masuk kamar mandi dengan kaki kiri, keluarnya dengan kaki kanan, dan yang lainnya. Ketika anak kita mempraktekkan hal tersebut, maka kita juga akan mendapatkan pahala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Simaklah salah satu sabda dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya ketika seseorang memberikan contoh kebaikan, maka dia juga akan mendapatkan pahalanya. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia juga akan mendapatkan pahala dari orang yang melakukan kebaikan tersebut. Namun sebaliknya, apabila ada seseorang mencontohkan keburukan kepada orang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa untuk dirinya dan dari orang tersebut yang mengajarkan keburukan itu, yang diajarkan dengan keburukan tersebut. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'." Barang siapa yang memulai atau mencontohkan kebiasaan yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, betapa pentingnya memberi contoh yang baik dan betapa ngerinya memberi contoh yang buruk. Semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa menebar kebaikan, bukan menebar racun keburukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sidang Jumat yang berbahagia, amalan yang ketiga tadi yang bisa menemani kita di alam barzakh, yang bisa terus mengalir pahalanya sampai hari kiamat nanti adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Pada umumnya
orang tua pasti mendambakan anak yang soleh, yang bisa mendoakan dirinya ketika dia sudah meninggal. Maka sungguh sangat disayangkan jika kita tidak perhatian dengan pendidikan dan pergaulan anak-anak kita. Sangat disayangkan jika kita memberikan contoh yang buruk kepada mereka, dan nanti di hari kiamat mereka akan meminta pertanggungjawaban kepada kita sebagai orang tua. Na'udzubillahi min dzalik, jika kita memberi contoh yang buruk. Jamaah rahimakumullah, ketika kita memberi contoh yang buruk kepada anak-anak kita, kita tidak akan hanya mendapatkan dosa, namun hal tersebut juga akan menjadi biang kerusakan untuk generasi mendatang. Bayangkan jika kita memberikan contoh yang buruk kepada anak kita, semisal mencuri, lalu anak kita memberi contoh ke orang lain tersebut memberi contoh ke orang lain lagi, orang lain itu memberi contoh ke beberapa orang yang lain juga, sampai nanti hari kiamat. Bayangkan dosa yang akan ditanggung. Na'udzubillah, wallahu musta'an. Oleh karena itu jamaah sekalian, ingatlah 3 amalan ini yang bisa menemani kita di alam barzakh, yang pahalanya mengalir terus hingga hari kiamat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir anak yang soleh. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil wara ar-rasulul mujtaba wan nabiyul mustafa kama amarakum bidzalika rabbukum jalla wa ala. Faqala Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.